قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا انس بن وليد حدثنا وكيع بن اعمش عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قوله والشمس تدري مستقر لها قال مستقرها تحت العرش. Itu kebodohan orang-orang ISIS di zaman sekarang. Di zaman dulu tidak ada yang melaksanakan demikian. Makanya di sini, apakah mereka punya keyakinan bahwa kaum muslimin tidak akan melihat Allah seperti mereka meyakini, ataupun seperti kita ahli sunnah kaum muslimin melihat Allah? Mereka bodoh dari itu. Seperti waktu masih kami bekerja di Polda AKBP, dan dia pun masuk kepada Densus 88. Dia ceritakan di saat menangkap orang-orang ISIS dari kelompok bom Bali dan sebagainya, maka dia bilang, saya seperti Imam Samudra wajahnya. Saya tidak tahu siapa Imam Samudra. Pokoknya yang digantung teroris di bom Bali. Alhasil, di saat menangkap mereka dan sebagainya, di saat diinterogasi di BAP dan sebagainya di kantor, mereka bodoh-bodoh, tidak mengetahui sama sekali hukum Islam. Maka di saat di BAP dibawa dari selnya ke kantor untuk di BAP ataupun di sebagainya, yang keluar dari mulutnya hanya togut, kafir, togut, kafir, mencela polisi-polisi yang ada. Itu kerjaannya. Tidak ada mereka itu ilmu sama sekali. Dan antum lihat mungkin mereka di saat mau digantung, jenggotnya panjang-panjang. Di saat ditangkap tidak ada jenggot. Dan kata saudara, mereka di laptopnya dolarot, miliar dolar uangnya. Dari mana? Dari negeri kufar. Dan itulah persis seperti ucapan Nabi di dalam hadis yang sebelumnya, bahwa mereka membiarkan orang-orang musyrikin dan membunuh kaum muslimin. Itulah. Siapa yang membiayai mereka? Orang-orang kufar. Maka kita katakan kelompok ISIS dan yang lainnya bohong jika mereka ingin menegakkan keadilan sehingga mereka berperang melawan pemerintah. Bukan, mereka ingin kursi. Karena mereka gajinya pun dari luar. Allahul musta'an. Kembali kepada permasalahan bahwa mereka juga mempunyai keyakinan seperti ini. Namun ISIS era now bodoh, tidak mengetahui keyakinan-keyakinan seperti ini. Bahkan dulu di zaman Utsman dan Ali dirongrong oleh mereka. Utsman radhiyallahu anhu dibunuh oleh mereka, dan Ali justru yang menghancurkan mereka, hancur lumat. Namun tetap setelah itu Ali tetap dibunuh oleh seorang dari mereka. Siapa yang membunuh Ali? Abdurrahman ibnu Muljim. Dari mereka yang dihancurkan oleh Ali radhiyallahu anhu. Syahidnya bahwa mereka ahlul ibadah. Kening-kening mereka hitam, kepala mereka dipelontos botak. Di siang hari mereka berpuasa, membaca Al-Quran, walam yasil hanajirahum. Itu di zaman dulu. Di zaman sekarang la sholah wala sy, bodoh dan tidak beribadah seperti orang-orang terdahulu menghafal Quran. Apalagi kebanyakan mereka rekrutan dari orang-orang Nasara. Iya dan billah, dari orang-orang ISIS di zaman sekarang. Maka inilah dari wajah pendalilan wujuhu yauma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah, dan telah datang tafsir dari salaf. Ditafsirkan oleh Ikrimah ayat ini yang duruna ilallah nadron, bahwa ayat ini menjadi pendalilan kaum muslimin yang duruna ilallah nadron. Mereka melihat kepada Allah dengan mata kepala mereka di surga. Asar ini datang dari Ikrimah yang mentafsirkan ayat ini bahwa mereka akan melihat Allah di surga. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, Ad-Darimi di kitabnya Ar-Rad al-Jahmiyah, dan Al-Ajuri di kitabnya Asy-Syariah, dan Al-Lalikai di Syarah Al-Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Semuanya dari jalan Ali ibn al-Hasan ibn Syaqib, Hadatsana al-Husain ibn Waqid
an Yazid an-Nahwi an Ikrimah. Maka di sini semua rijalnya thiqat, sanadnya sahih. Dan telah ditafsirkan juga oleh Abu Saleh. Siapa Abu Saleh? Zakwan As-Samman Az-Zayyat. Dilaqabi As-Samman Az-Zayyat karena dulu penjual minyak. Telah datang tafsir juga dari Abu Saleh As-Samman Az-Zayyat di saat membaca wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, qala bahjatun bima hiya fihi minan nikmah ila rabbiha nadhiratun. Maknanya bahjatun, wajah-wajah mereka ceria, senang. Bima hiya fihi minan nikmah, dari kenikmatan yang didapatkan. Dengan apa kenikmatannya? Ila rabbiha nadhiratun, di saat melihat wajah Allah. Maka ini tafsir Abu Saleh As-Samman Az-Zayyat. Maka tafsir ini pun dikeluarkan oleh Abdullah bin Ahmad di kitabnya As-Sunnah dari jalan haddatsana Abi, yakni Ahmad bin Hanbal, amba'ana Husain, amba'ana Ismail ibn Salim an Abi Saleh. Maka di sini Husain ibnu Bashir mudallis namun telah melaksanakan tasrih amba'ana Ismail ibnu Salim, dan Ismail ibnu Salim di sini adalah rawi yang thiqah. Maka hadis ini asar yang sahih. Maka di sini dua tafsir. Yang pertama dari Abi Saleh dan yang kedua dari Ikrimah, semuanya menunjukkan bahwa kaum mukminin melihat Allah. Tafsiran ayat ini semuanya menunjukkan wajah mereka gembira melihat Allah. Dan yang ketiga, tafsir ini juga datang dari Mujahid. Berkata Mujahid, wujuhu yauma idzin nadhirah qala hasanah. Wajah mereka sangat baik, sumringah, bahagia. Ila rabbiha nadhirah tanduru ila rabbiha tabaraka wa ta'ala. Mereka melihat wajah Allah Jalla wa ala. Hadal asar akhrajahu Abdullah bin Ahmad, haddatsani Abu Rabi' Az-Zahrani, amba'ana Syari' an Mansur an Mujahid. Dan hadis sanad dhaif walakin lahu mutabi', diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawih di dalam musnadnya min tariq Jarir an Mansur an Mujahid. Maka di sini jalan yang lain, Mansur an Jarir, diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawih dari jalan Jarir an Mansur an Mujahid. Maka di sini sanadnya sahih, tidak melewati Syarif Ibnu Abdillah Al-Qadi yang dhaif tadi. Maka di sini Jarir Ibnu Abdul Hamid thiqah dan Mansur Ibnu Mu'tamir imam. Maka hadis ini sahih dari jalan Mujahid, dari jalan Jarir an Mansur an Mujahid. Sama maknanya. Mujahid menafsirkan wujuhu yauma idzin nadhirah ay bahjah ila rabbiha nadhirah ila Allah nadhiratun. Maka kita dapati sekarang 3 tafsir dari salaf tentang ucapan Allah wujuhu yauma idzin nadhirah. Semua mentafsirkan mereka akan bahagia dan senang kaum mukminin melihat Allah Jalla wa ala. Zahirnya melihat Allah di surga. Sekarang kita masuk kepada hadis. Kalau tadi dari ayat istinbat dari Imam Al-Bukhari, sekarang hadis. Dan di hadis ini berbeda. Di hadis ini disebutkan bahwa melihat Allahnya bukan di surga. Ayat tadi di surga, tapi hadis ini membicarakan melihat Allah di Arasat Al-Qiyamah, sebelum masuk surga. Maka berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Amr ibnu Aun, haddatsana Khalid wa Husain an Ismaila an Qais an Jarir. Kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam id nadara ilal qamar lailatal badri qala innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar
la tudamuna fi ru'yatihi fa in istata'tum alla taglibu ala salatin qabla tulu'i syams wa salatin qabla ghurubi syams faf'alu. Di dalam hadis ini dari Jarir ibni Abdillah, kita masuk kepada matan, nanti baru kita ulang kepada sanad. Disebutkan kunna julusan, bahwa kami dulu, kata Jarir ibni Abdillah, dulu kami duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di saat kami duduk bersama Nabi, id nadara ilal qamar, maka Nabi melihat kepada rembulan Lailatul Badr. Apa makna Lailatul Badr? Bulan purnama, full moon, bulan penuh. Nabi mengatakan setelah melihat kepada rembulan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadal qamar. Kalian pasti akan melihat Rabb kalian, Allah, seperti kalian melihat rembulan. La tudamuna fi ru'yatihi, di mana kalian melihat kepada rembulan itu tidak berdesak-desakan. Fa in istata'tum alla taglibu ala salatin qabla tulu'i syams wa salatin qabla ghurubi syams faf'alu. Adapun lafaz seperti ini setelahnya, maka ini lafaz yang berhubungan dengan fikih. Yang intinya barang siapa yang bisa melaksanakan salat sebelum fajar, matahari terbit, salat fajar, dan juga sebelum tenggelam, salat asar, maka laksanakanlah. Di sini menjadi pendalilan tentang dua salat, salat fajar dengan salat asar, keutamaannya disebutkan di hadis ini. Namun bukan poin lafaz ini dari segi fikih, dari segi tauhid. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di sini, langsung kita baca hadis yang berikutnya dan berikutnya, karena sama-sama kisahnya dan kita ambil faidah dari jam'ut turuq. Maka masuk kepada lafaz yang kedua. Haddatsana Yusuf bin Musa, haddatsana Asim bin Yusuf al-Yarbu'i, haddatsana Abu Syihab an Ismaila ibni Abi Khalid an Qais ibni Abi Hazim an Jarir ibni Abdillah. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innakum sataruna rabbakum ayyanan. Di hadis yang kedua masih dari Jarir ibni Abdillah. Siapa yang bisa melihat dari dua sanad ini? Madarul hadis kepada siapa? Cepat. Dari Ismail ibni Abi Khalid, dari Qais, dari Abi Hazim. Dari Qais ibni Abi Hazim, dari Jarir ibni Abdillah. Maka madarul hadis kepada Ismail ibni Abi Khalid, dari Qais ibni Abi Hazim, dari Jarir ibni Abdillah. Sahabatnya Jarir sama. Ini madarul hadis. Yang berbeda sekarang guru-gurunya Imam Al-Bukhari. Maka di lafaz yang kedua lebih ringkas, namun penuh makna. Apa? Innakum satarawna rabbakum ayyanan. Bahwa kalian pasti akan melihat Rabb kalian ayyanan. Ayyanan i'rabnya apa di sini? Mansub hal. Maknanya hal dalam keadaan dengan kedua mata kalian. Maka di sini faedahnya meskipun ringkas tapi padat, bahwa kalian akan melihat Allah Jalla wa Ala itu bukan dengan hati, bukan dengan perasaan. Allah itu tidak tampak tapi hatinya menggelitik, Allah ada, tidak, tapi dengan mata kepala. Ayanan, maka mansub karena hal, bahwa kalian pasti akan melihat Allah dalam keadaan dengan kedua mata kalian. Maknanya benar-benar terlihat dengan mata, alat melihat, bukan melihat dengan hati dan sebagainya. Ini lafaz yang kedua. Kita masuk kepada lafaz yang ketiga. Maka di sini sistem pembahasan Imam Al-Bukhari seakan-akan seperti Imam Muslim, mengumpulkan riwayat berbeda dengan di hadis-hadis yang lampau. Di hadis yang lampau membicarakan tentang tangan, selesai satu hadis. Membicarakan tentang ars, selesai satu hadis. Di sini disebutkan 3 hadis berturut-turut. Maka kita baca karena madarul hadisnya pun satu. Di sanad yang ketiga, haddatsana Abduh
ibnu Abdullah haddatsana Husain al-Ju'fi an Zaidah haddatsana Bayan ibnu Bishr an Qais ibni Abi Hazim haddatsana Jarir. Maka dua sanad terdahulu dengan sanad yang ketiga, di mana madarul hadisnya cepat. Qais ibnu Abi Hazim dari Jarir. Maka di sanad yang ketiga tidak kepada Ismail ibnu Abi Khalid lagi, tetapi kepada Qais ibnu Abi Hazim dari Jarir. Maka sanadnya sama dan lafadznya pun hampir sama. Di sini ada tambahan dan ini poin pendalilan kita tambahannya. Apa yang menjadi poin pendalilan kita? Kita baca sekarang. Siapa yang bisa jawab? Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lailatal badr. Nabi keluar bersama kami, kepada kami di malam bulan purnama. Faqala innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah. Mana syahidnya? Lafaz yaumal qiyamah menandakan apa? Bukan melihat Allah di surga, tetapi di arasat al-qiyamah. Maka beda. Allah akan tampak di arasatil qiyamah berbeda dengan Allah tampak di surga. Allah tampak di surga kepada kaum muslimin khusus, di mana kaum muslimin dalam keadaan bahagia. Seperti di hadis Suhaib ibnu Sinan diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lafadznya panjang, kita ringkas. Di saat penduduk surga sudah masuk surga, Allah mendatangi kaum muslimin. Disebutkan hal azidukum syai'a, di saat mereka bergelimang dengan surga, kenikmatan surga. Biasanya yang terfokus sama antum persepsinya apa? Sibuk nikah dengan bidadari. Pokoknya itulah. Dalam keadaan sibuk di surga, yang satu yang hobinya makan ayam ya sedang makan ayam, makan apa saja. Yang hobinya dengan bidadari ya sibuk dengan bidadari. Pokoknya seperti itu. Tiba-tiba Allah datang dan mengatakan, hal azidukum syai'a, maukah aku memberikan kepada kalian kenikmatan yang puncak prima lebih dari ini? Nah, di hadis ini disebutkan para ahli surga terkesiap, heran. Qad bayatta wujuhana laqad anqadtana minan nar, ya Rabb,